Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin ala qalbika nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa qala aidan wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita banggakan hadratil kiram, para alim ulama, para tuan guru yang banyak hadir di tempat kita, alhamdulillah. Bapak, para wali santri, ya, adik-adik santri, santriwati yang mulia dan yang dimuliakan Allah SWT. Sebenarnya tadi nasihat sudah cukup, ya. Tapi karena kita diminta nambah lagi, ya, kita nambahlah sedikit lah, 15 menit, ya. Karena ini juga suasananya walaupun di bawah tenda agak panas, ya. Saya yang panas nih ya. Kalau perlu mungkin agak teduh sedikit lah, ya. Mudah-mudahan pengorbanan kita ini diterima oleh Allah SWT, sehingga tidak panas nanti lagi di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, ya. Karena yang kita buat ini perkara-perkara yang mulia, ya, yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan pada kita di kehidupan dunia ini. Begitu juga kebahagiaan, keselamatan nanti dalam kehidupan yang selama-lamanya di akhirat yang kekal dan abadi. Hadirin, Al-Quran ini adalah dia kalamullah dan kitabullah, ya. Kalamullah dan kitabullah yang dijaga oleh Allah sepanjang zaman hingga hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup, yang mampu, ya, merubah walaupun satu kalimat dari Al-Quran. Sebab dia sudah dijaga, dijamin oleh Allah SWT. Berbeda dengan kitab-kitab dahulu, ya, seumpama Injil, ya, kita sudah sekarang ini tidak melihat kemurniannya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka bagi orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka. Sehingga Injil yang sekarang ini sudah tidak asli lagi seperti Injil pada zaman dulu. Tetapi Al-Quran ini, ya, Allah akan menjaganya sampai dunia ini tiada, ya, sampai akhir zaman nanti akan dijaga oleh Allah. Bahkan nanti sampai suatu saat, ya, ketika mendekati zaman akhir, ya, Quran ini akan tidak ada satu ayat pun yang tertinggal di dunia ini. Allah angkat Quran ini dalam satu malam, ya, sebagaimana riwayat ini ditulis oleh Syekh Yusuf dalam kitab Hayatus Sahabat jilid 3, ya. Di situ diceritakan bahwa nanti suatu saat pada satu malam Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah sehingga tidak ada satu ayat yang tersisa di muka bumi ini. Allah mengambilnya dari dada-dada penghafal Quran, dari HP-HP akan diambil oleh Allah, ya, sehingga nanti akan dijumpai orang-orang tua, ya, kemudian nenek-nenek, ya, mereka hanya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah saja. Mereka tidak tahu puasa lagi, tidak tahu zakat, tidak tahu bagaimana haji, ya. Mereka hanya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saya kalau membaca riwayat hadis ini, saya tidak heran, Ibu, ya. Saya tidak heran. Di zaman kita ini saja, maaf kata, ya, ketika musim corona ini kan, musim pandemi, sehingga kita dapat ujian, tidak boleh, ya, sholat ke masjid pun tidak boleh, Jumatan pun juga dilarang pada waktu itu. Sehingga karena lama-lama, ya, satu pekan, ya, bukan satu bulan, ya, sorry, maka orang sudah mulai lupa ini hari apa ini. Padahal itu adalah hari Jumat, hadirin. Baru satu bulan saya tidak Jumatan sudah orang lupa hari. Ya. Maka bagaimana nanti, hadirin, ketika akhir dunia, akhir zaman, mereka hanya bisa mengucap kalimah la ilaha illallah. Mereka tidak tahu bagaimana sholat, zakat, haji, puasa, tidak tahu lagi. Tetapi walaupun mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, ini kata Hudzaifah,
tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Mereka akan diselamatkan oleh Allah dengan sebab kalimat ini. Lalu bagaimana kita yang Masya Allah yang menjaga Quran ini, sedangkan orang yang hanya mengucap la ilaha illallah saja diselamatkan dari azab api neraka di akhirat. Bagaimana dengan adik-adik kita ya yang alhamdulillah hafal Quran, yang jadi hafizah Quran. Bagaimana kemuliaan orang tuanya. Suatu hari saya pernah mendengar almarhum, semoga Allah menerima pusaranya beliau, Kiai Huzairan. Ada seorang ayah yang dia disiksa ya dalam kuburnya karena dosa-dosanya di dunia. Tapi begitu anaknya mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim di dunia, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, hentikan siksaannya. Lantas malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa saya hentikan siksaannya? Allah berfirman, saya malu menyiksa orang tuanya disebabkan karena anaknya sudah mulai membaca kalamku di dunia. Masya Allah. Itu baru belajar Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah siksa di stop oleh Allah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang hafal Quran? Maka mesti kita harus merasa bahagia, merasa bersyukur pada Allah SWT. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan ini hingga akhir kehidupan. Karena kita punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana menyebarkan Al-Quran. Sebab Quran ini bisa jadi sebab hidayah, Pak. Untuk seluruh dunia, Allah sudah menjamin. Quran ini bukan hanya petunjuk bagi orang takwa saja, ya. Tapi Quran juga menjadi hudal linnas, petunjuk untuk seluruh dunia. Quran ini adalah kitabnya orang Amerika, Quran ini kitabnya orang Jepang, kitabnya orang Cina, ini Quran. Karena Quran mengatakan hudal linnas. Pada zaman dulu banyak orang-orang musyrikin yang mendapat hidayah dengan dengar satu ayat Quran saja. Itu ajibnya Qurannya, ajib. Dulu ada satu cerita, orang-orang Persia itu ya, kaisarnya ya, kaisar Persia itu ingin bagaimana supaya orang itu beralih bacaan. Karena waktu itu idola orang itu baca Quran, Pak. Zaman dulu itu Masya Allah, kita baca dalam riwayat-riwayat itu. Sehingga kaisarnya ini mau menandingi di Quran supaya orang itu beralih bacaannya. Maka dia panggil seorang pujangga terkenal pada waktu itu, suruh untuk mengarang satu buku, satu kitab. Maka pujangga tersebut ya, tinggal di rumahnya 1 tahun tidak keluar. Menulis, menghapus 1 tahun. Sampai akhirnya terbentuklah satu buku, satu kitab yang tebal. Nah ketika mau diterbitkan ya, sudah genap 1 tahun. Dia menulis, menghapus di rumahnya, sudah jadi itu satu kitab. Maka dia keluar dari rumahnya. Pada waktu dia keluar itu, dia melalui satu pondok ya, tempat anak-anak belajar Al-Quran. Kira-kira anak kecil, wanita umur 10 tahun. Lagi buka subak, peti yang di dalamnya Quran. Maka anak ini membaca satu firman Allah dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Hud. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Ini anak kecil dia baca Quran itu. Ayat ini sebelumnya Bapak Ibu sekalian menceritakan tentang kepedihan hati seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dia berusaha untuk mengajaknya naik ke perahu keselamatan. Tetapi si anak malah menolak, dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Sebelum ayat ini, tidak ayah, saya mau naik ke gunung puncak Himalaya, karena satu-satunya gunung dulu kata Tuan Guru Mustafa Umar, beliau baca dalam tafsir, yang tidak tenggelam pada waktu itu hanya gunung Himalaya saja. Seluruh dunia tenggelam. 40 hari 40 malam air itu turun dari langit, juga air itu keluar dari pembakaran roti. Bayangkan bagaimana banjir itu. Jadi seluruh dunia banjir. Anaknya Kan'an ini mau diselamatkan. Dia bilang, wahai anakku, naik kamu ke perahu ini, jangan kamu bersama dengan orang kafir. Tapi anak mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Tidak, ya, saya akan naik ke puncak Himalaya itu supaya saya lepas dari, selamat dari banjir ini. Tapi Allah mengatakan, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Gelombang tsunami besar
ya, menghantam anaknya sehingga memisahkan keduanya. Maka anaknya itu mati terhempas di depan ayahnya. Pedih hati, pilu hati daripada Nabi Nuh. Dia gagal menyelamatkan anaknya. Bukan gagal menyelamatkan jasadnya, tapi dia mati tanpa iman, tanpa kalimah la ilaha illallah. Itu yang menyebabkan bagaimana nasibnya di neraka, itu yang dia tangisi luar biasa. Pilu hatinya, sedih hatinya, anak si bilang jantung. Buah hatinya kini terhempas dan masuk neraka selama-lamanya di akhirat. Bagaimana? Dari kecil ia pelihara, dari kecil ia besarkan. Tiba-tiba dia membangkang setelah besarnya, tidak mau beriman pada Allah. Maka ayat ini menyindir perkara ini. Waqila ya ardu bla'i ma'ak wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Wahai bumi, dikatakan wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u, wahai langit, berhentilah kau menurunkan hujan. Wa ghidal ma', air pun disurutkan. Wa qudiyal am, perintah pun sudah ditunaikan. Wastawat alal judi, dan bahtera itu berlabuh di gunung Judi. Ini si Pujangga tadi begitu mendengar ayat ini langsung terkesima. Satu ayat saja. Ini kata ulama ayat yang paling fasih dalam Al-Quran. Ayat ini. Semua ayat fasih, tapi ini ayat yang paling fasih. 18 kalimat tapi mengandung 25 balagah di dalamnya. Subhanallah. Ajib di Quran. Hanya 18 kalimat tapi di dalamnya mengandung 25 balagah. Langsung dia mengatakan, hadza kalamu Rabbi, ini bukan tulisan Muhammad, ini firman Tuhanku. Maka karangan yang tebal yang dia karang selama 1 tahun, dia robek-robek, langsung dia buang ke dalam api, dan langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kalimat saja hadirin, sudah menjadi sebab hidayah. Ini hebatnya Quran. Sehingga dulu kenapa orang-orang kafir itu menghalangi itu baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar baca Quran, karena kalau orang baca Quran itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Coba bayangkan. Nah hari ini kenapa kita kok baca Quran malah belum ada kesan kesandak malah ini. Afwan, maafkan. Ya. Jadi dulu kalau orang baca Quran itu seperti terhipnotis, berbondong-bondong orang masuk Islam. Sehingga Abu Bakar, Rasulullah tidak boleh baca Quran keras-keras. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang mendengar itu dahsyat luar biasa. Nah hari ini kita maaf bacaan baru bacaan seorang qori saja, bukan dai kita ini ya. Permainan, masya Allah ya kan, orang lame ada gerimis bubar gitu kan, pertunjukan lalu dikecilkan ya, jadi TV ya, nggak puas iblis nih ya, afwan ya, maka bagaimana kan itu ulama-ulama banyak nggak nonton TV ya katanya. Bagaimana kalau dikecilkan lagi? Masya Allah, itu bisa dibawa ke masjid, bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya Masya Allah jadi dia Samsung. Nah ini kan, sehingga suatu hari ada jamaah umrah lagi sholat di belakang imam, sholat maghrib, Allahu Akbar. Ini lagi husu-husunya imam, tiba-tiba ini bunyi HP-nya, nada dering, nada apa? Nada tunggu, lagu dangdut, Allahu Akbar. Ini lagu dangdut ini bercampur dengan suara imam Masjidil Haram Pak. Langsung itu begitu imam selesai nangis dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kondisi ini, itulah maksud ayat ini. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dibuatkan permainan-permainan yang lalaikan kita sehingga kita melupakan Al-Qur'an, apalagi untuk menyebarkan Qur'an. Maka kita di atas perkara ini kita mesti harus berhati-hati hadirin. Karena alhamdulillah anak-anak kita sudah jadi hafiz, sudah jadi hafizah ini. Tolong dijaga ini ya. Menghafalnya mudah, tapi menjaganya lebih mujahadah lagi kita ini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat ya, upahnya juga besar luar biasa. Allahu Akbar. Di dunia sudah kita lihat bagaimana kemuliaan-kemuliaan, lalu bagaimana kemuliaan-kemuliaan nanti di akhirat yang sudah dijelaskan tadi oleh Adinda Tuan Guru Ustaz Musadat ya, Masya Allah. Beliau, Allah Adinda saya ini sama-sama dari Lombok Utara ya. Allahu Akbar. Itu bagaimana kemuliaan di dunia ini. Masya Allah. Yakin ya, tidak usah kita, makanya dijaga nanti kalau udah selesai hatam ya, seumpamanya pulang dari pondok ini, tidak usah suruh dia jaga toko, jaga apalagi pergi membajak di sawah, kasihan nanti ini ya. Kita sudah memilih pondok ini jadi penghafal Quran ya, jadi ulama, jadi jalan dan maksud hidup kita. Jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita nanti dilalaikan oleh perkara-perkara yang lain. Insya Allah dunianya dijamin oleh Allah ya.
Orang kita hafal kalamnya, masa rezeki kita tidak dijamin oleh Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsi, in wajadtani wajadtum kulla syai. Kalau engkau mendapatkan aku, engkau dapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadtum kulla syai. Tapi kalau kamu kehilangan aku, kata Allah, kamu akan kehilangan segala-galanya. Adakah yang lebih besar daripada menjaga, menghafal, menjaga, menyebarkan Al-Quran? Tidak ada proyek yang paling besar di dunia ini kecuali proyek menghafal Quran, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, dan menyebarkan Al-Quran. Ini proyek yang besar yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan diri kita dan ayah bunda kita dan umat ini daripada azab yang pedih di akhirat. Makanya jangan beralihlah. Ini kasihan kadang-kadang, Masya Allah. Ada saya lihat, saya pergi khurut ke Sumbawa situ, dia sudah hafiz Quran. Tahun dulu sudah gelarnya sudah. Tahu-tahu begitu sampai di rumah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Akhirnya apa? Jadi penggembala kambing dan kerbau. Ya Allah, sedih saya lihat. Setelah kita cek ternyata hafalannya sudah hilang. Ini musibah besar, Bapak sekali. Ini yang jadi tanggung jawab kita yang kedua, yang harus betul-betul kita perhatikan anak-anak kita ketika dia pondok dan ketika dia pulang. Bersedia insya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ya diberkahi oleh Allah, kita yang hadir insya Allah diselamatkan oleh Allah insya Allah melalui anak-anak kita yang hafal Al-Quran, hafiz dan hafizah ini ya. Ini aset kita, ini hak milik kita. Allah, ini hak milik kita, ini hak milik kita. Kalau yang lain ini hanya hak guna pakai saja. Pelunggu punya harta sekian banyak, hak guna pakai saja. Punya sawah, ladang sekian banyak, itu hak guna pakai saja. Bukan hak milik kita. Tapi yang menjadi hak milik kita ini adalah anak-anak yang hafal Al-Quran, ya, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Kalau yang lain ini, maaf kata, ini semua ditinggal semua di dunia. Makanya kalau misalnya di pondok ada penambahan biaya lah, jadi tidak usah khawatir ya. Jangan takut ya, untuk agama, ya Allah. Untuk agama tidak usah. Kan jadi hak milik ini sebenarnya kalau orang menjadi hak milik. Kok orang kawin sampai 100 juta, 200 juta mampu dia siapkan. Masa hanya hanya 100 ribu, 200 ribu keberatan? Tidak, jangan. Ikhlas insya Allah nanti akan dikasih rezeki oleh Allah SWT. Yang lain ini kembali lagi hanya hak guna pakai, termasuk istri juga hak guna pakai. Ampura, maaf kata ini. Ya di dunia kalau dia masih muda, itu pernah saya cerita ada orang pergi TKI bawa uang 2 miliar. Pulang bawa uang 2 miliar. Bangun rumah, ini contoh saja, beli mobil Terios, beli motor Satria yang naik pantatnya ke atas itu kan. Sebulan setelah semua jadi meninggal laki-lakinya. Waduh. Seminggu pertama nangis, ndak baik, bilin aku kakak, adikku sanggup, wah hidup mesak lah dunia. Tapi sebulan kemudian sudah mulai habis edah 4 bulan ke depan, ya sudah menikah dengan laki-laki pilihan yang lebih tampan dari laki-laki pertama. Namanya pengantin baru. Suatu hari dia jalan sore-sore, ya. Wah, dia peluk erat suaminya. Tiba-tiba lewat di kuburan suami yang pertama, suami yang dulu yang bawakan uang 2 miliar tadi. Maka suaminya tanya, Adinda, di mana kuburan suamimu? Kanan jalan apa kiri jalan? Maka ini perempuan ini marah. Dia bukan suamiku lagi, jangan ingat-ingat orang mati. Abang, suamiku kata, dia peluk erat begitu. Apaan ini, maaf ini. Wah, dia bilang, enggak, abang tidak marah, hanya abang ingin tahu kanan jalan apa kuburan kiri jalan. Itu perempuan, maaf kata bu, dia tunjuk pakai kaki itu kanan jalan katanya. Masya Allah, subhanallah. Kenapa? Karena hak guna pakai saja. Hak milik inilah apa yang kita sumbangkan, infakkan di madrasah. Kita biayai anak-anak kita untuk mondok sampai jadi alim, alimah, dai, dai, hafiz, hafizah. Itulah hak milik kita, akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dikubur, di masyarakat, di mizan, di sirat seterusnya. Itu hak milik kita. Tapi hari ini kita hanya mengumpulkan yang akan kita tinggalkan, tapi akan kita bawa ini kita lalai, hadirin. Masya Allah. Makanya waktu Rasulullah Isra Mi'raj tertulis 3 bait syair, ya. Ditulis dengan tinta emas. Ma qaddamna wajadna wa ma akalna rabihna khasarna khalapna. Apa yang kami impakkan ya untuk di jalan Allah kami jumpai sekarang. Apa yang kami makan di dunia menguntungkan jadi kotoran bagi kami, dan apa yang kami tinggalkan merugikan kami. Masya Allah. Siap insya Allah ya? Siap insya Allah ya? Apa yang Allah berikan pada kita, maka pakai semua untuk agama Allah, supaya jadi hak milik kita di akhirat. Istri ya, bawa dia keluar mas surah, insya Allah ya.
Anak-anak kita juga bawa dia keluar juga nanti habis dia mondok ini, biar dia tersuasana. Allahu Akbar. Kalau enggak nanti sibuk di Facebook terus, apalagi belum menikah ini. Kalau bisa dikeluarkan 1 tahun ya Tuan Guru Badrian ya. Nah adik-adik ini keluarkan biar dia tetap jasbahnya untuk agama. Kalau enggak ini berbahaya ya, berbahaya. Karena iblis ini juga enggak tinggal diam ini, masya Allah. Ini hafiz-hafiz Quran ini, jadi makanan empuk kalau enggak. Ampun ini kan, masya Allah. Apalagi yang muda-muda ini, masya Allah ya. Saatnya sudah adik-adik sebarkan Al-Quran nih, karena tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk menjaga, pertama kata ulama untuk menjaga alfaz Quran, yang kedua lihibzi ma'anil Quran, dan yang ketiga madrasah mutanakilah yang menggerakkan Al-Quran, bergerak digerakkan sampaikan Al-Quran ke ujung-ujung dunia. Insyaallah bersedia semua insyaallah ya. Jazakallah, ini saya yang dapat kami sampaikan bila benar dari Allah. Memang tiang pembawaannya tidak bisa lembut ya, kayak Tuan Guru Adinda Musadat ya, beginilah ya. Setiap orang tuh Allah kasih setelan berbeda ya, masya Allah. Kalau sama semua ya jadi monoton ya. Ada yang semangat, ada yang bila tuh lembut. Wah, ini guru saya dalam kelembutan nih. Kalau saya ini menang semangat insya Allah ya. Mudah-mudahan semangat ini tuh sampai membara hingga di akhir kehidupan insya Allah. Sehingga nanti mati kita dalam baca Quran ya, mati dalam membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dzalikal fawzul azim. Itulah suksesan yang besar. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.